itu banyak belajar tentang Islam. Saya belajar sholat, saya hafal Al-Fatihah. Jelek ya, cuman Katolik itu mudah direvisi secara aturan dikarenakan umatnya sering ngeluh tanda petik ya benar belajar agama, tapi nggak punya teman agama lain. Itu yang malah potensinya lebih besar buat benar-benar dia nggak suka dengan agama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Shalom. Shalom. Saya ngikutin Bandung Gautam. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam Ya. Nih diundang ke ruang saung enak ya ternyata ya. Suasananya adem gitu ya. Karena ini programnya Borjuis Ramadan. Benar. Anda kaum Borjuis kan? Iya dong, pasti dong, harus kaum Borjuis. Ini yang punya acara hari Sabtu yang 5 apa tuh? 5 Underdeal. Iya. Underdeal. Nama lengkap siapa? Kalau nama lengkap Yohanes Saverius Christian Adiputro Hatmosarujo. Nah, kan nggak mungkin Islam begini. Ini tapi nggak bermaksud menghina, enggak. Cuman ya. Bahwa membuktikan kalau apapun yang dipakai sama seseorang itu berarti nggak membuktikan bahwa orang itu ya tergolong dari satu kaum gitulah. Nah itu, jadi saya mau secara saya yang non muslim pun bisa gitu, pakai peci, pakai sorban tuh bisa. Itu aja sih. Iya banyak yang pencitraan juga banyak. BS Katolik ya BS? Iya Katolik. Ini saya hari ketiga ngobrol sama teman-teman non muslim. Wih, kemarin sih nonton 2 itu udah Kristen nih yang Katolik nih. Rule of 3 nih kalau di stand comedy, Rule of 3 nih. Iya. Kristen Katolik nih. Iya. Kemarin saya bingung, banyak nanya, openingnya panjang. Kalau ini kayaknya bakalan berat kalau ngelihat dari busananya. Enggak ya? Enggak. Enaknya kita ngobrolin apa nih? Harus gua tanya tuh. Ya sesuai topik aja gitu. Dari awal. Gimana? Lahir secara muslim. Kan gitu opening dari kemarin ya. Gitu. Aduh, ketahuan lagi. Nggak apa-apa. Iya. Kan mempelajari dulu biar tahu harus jawab ini, begitu. Umur berapa ya? Umur 29, Kang. Beda ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, Kang, santai. Lu udah nikah belum? Udah, anak 1. Udah. Benar. Nggak boleh cerai kan? Iya, di Katolik harus 1 seumur hidup. Nah, kenapa tuh? Kalau ditanya kenapa nggak tahu, Kang. Tapi di aturan Katolik harus kayak gitu. Andai pun harus nikah lagi, kalau sekarang Kang ya, itu ada kompensasi dari Vatikan yang harus diurus dokumentasinya segala rupa. Dan itu sangat lama, sangat berat banget. Bisa tapi berat, lama, dan mungkin akan menjadi tanda petik jelek di mata Katolik. Karena di Katolik ya benar satu, andai pun mau nikah lagi ya harus pindah agama. Karena nama kita itu dari lahir sampai meninggal itu dokumentasi dari baptis tanggal berapa, baptis dewasa tanggal berapa, secara administratif tuh. Iya, kita tuh lengkap semua di store semua ke Vatikan tuh ada filenya kita semua. Tapi kalau doktrinnya yang dipersatukan oleh Tuhan gitu ya, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Iya, itu ada ayat Alkitabnya. Apa yang dipersatukan oleh manusia, apa yang dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Ada amin teman-teman? Amin. Gue hafal lagi ya sedikit gitu. Gak apa-apa. Gue pun lahir dalam keberagaman nih, Kang. Lahir tuh beda agama, bokap nyokap. Oh ya? Bokap itu Katolik, nyokap Protestan. Oh iya, ya harus walaupun ya secara general mungkin kalian nganggap sama, cuman dari internal kita udah berbeda. Gitu. Dan kalau ngomong beda agama lagi, setengah keluarga bokap gue pindah muslim semua. Hah? Setengah. Serius? Setengah. Bokap tuh hampir berapa bersaudara? 10 apa ya? Setengahnya lah kurang lebih itu pindah muslim semua. Karena yang kalau saya sharing sama bokap gitu ya, Kang ya, itu bokap tuh sempat nyesel karena dari kecil orang tuanya itu tidak mendidik agama secara telaten. Dan bokap pun baptis dewasa atau secara resmi Katolik pun itu di Ambon tahun 72. Umurnya itu kalau nggak salah umur 24 atau 23 loh baru baptis dewasa. Gitu. Ini sebelum ngomong jauh-jauh ke apa namanya? Kucing umat nabi kan? Kucing kan hewan nabi apa sih? Soal-soal yang luar biasa itu nanti kan takut diprotes sama produser nih. Enggak. Kok kita tamu saya bisa. Kita harus dahulukan nanya soal puasa dulu. Boleh. Oh ya.
Boleh. Nah, di tempat lu kan ada puasa juga. Bener, di Katolik itu ada puasa, tepatnya 40 hari sebelum Paskah. Di Protestan juga lu ya? Ada juga? Ada. Tapi lu suka puasa nggak? Tidak. Sama. Gue nungguin itu. Iya, karena apa ya? Muka-mukanya sih muka-muka nggak taat. Muka nggak taat, bener. Apa ya? Karena di Katolik itu saya seneng sama, karena ini ya tinggal di Indonesia yang mayoritas Islam. Jadi pada saat puasa, karena mayoritas semuanya yang ngejalanin, semuanya ngerasa wah harus puasa nih gitu loh. Karena Katolik itu di rumah saya aja Katolik dari satu gang aja cuman 2-3, setelah gang itu gang-gang nggak ada lagi tuh. Cuman itu aja tuh. Jadi pada saat puasa ya nggak ada ke suasana puasanya tuh kurang wah orang iya. 40 hari itu ada momentumnya ditentukan nggak, bulannya atau apanya gitu? Jadi inilah bukan bilang jelek ya, cuman Katolik itu mudah direvisi secara aturan dikarenakan umatnya yang apa ya dibilangnya ya, umatnya sering ngeluh tanda petik ya, Kang ya. Jadi apa-apa revisi ayat Alkitab direvisi gitu ya. Enggak, tapi emang bener ayat Alkitab tuh revisi tiap tahun tuh ada. Ini gue bukan ngetawain itunya ya, ngetawain S-nya nih. Jadi dulu itu puasa itu wajib itu 1 hari sebelum misa secara Katolik. Misa kita bilang kan ibadah tuh misa tiap minggu. Kita harus terima komuni yang kita kenal dengan roti perjamuan, yang kalau misalnya nanti ada konsekrasi atau ekaristi khusus di mana roti itu akan berubah tanda petik gaib, itu akan berubah jadi tubuh dan darah Kristus. Itu kenapa di beberapa gereja banyak banget hosti-hosti yang mengalami mukjizat, kayak hosti jatuh pecah tapi darah. Jadi darah. Nah, itu kayak keajaibannya mukjizat yang dibuktikan secara Katolik. Nah, itu rotinya ada rasanya nggak, Es? Nggak ada. Hambar, tawar. Tawar. Ini gue sharing aja ya. Boleh. Kenapa kita secara otomatis tahu bahwa teman-teman Katolik atau Kristen atau Yahudi itu punya puasa? Karena memang di dalam ayat yang mewajibkan puasa itu disebutkan. Oh, kalau saya lupa jujur. Cuman ada kisah di mana Yesus puasa di padang gurun selama 40 hari. Oh. Nah, di 40 hari itu digoda sama setan, sama iblis lah. Kita anggap iblis karena kita nggak percaya setan, kita percaya iblis. Bedanya apa? Kalau setan ya berwujud itu iblis udah bener-bener Peaknya setan. Iya, peaknya setan tuh iblis. Nah, digoda sama iblis. Iblis tuh nyoba 3. Satu itu kalau nggak salah ya, kalau salah maaf. Satu itu dicobain kalau emang kamu Tuhan, cobalah terjun dari kayak tebing gitulah. Dia lagi di tebing, cobalah terjun. Kalau emang kamu selamat, saya percaya kamu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, Paulus. Ngubah roti dari batu jadi roti. Oh, ngubah batu jadi roti. Yang ketiga, Paulus. Menghidupkan burung. Orang mati emang ada mukjizatnya. Lazarus kan di satu lagi apa ya? Nah, itulah kelemahan Katolik sebenarnya. Kelemahan lu itu. kelemahan gua sebenarnya. Jadi itu 3. Nah, Romo-romo kesel loh. Enggak, Romo paham pasti dia. Paham ya, okay. Nah, puasanya Katolik ya tadinya setiap hari Minggu nih, 1 hari sebelum itu nggak boleh makan minum. Akhirnya dipermudah sampai sekarang, akhirnya 1 jam sebelum kita nerima tubuh dan darah Kristus itu. Nggak boleh makan minum, bersetubuh dengan istri? Kayaknya termasuk nggak boleh karena benar-benar harus suci. Ya. Terus udah itu akhirnya sekarang direvisi jadi 1 jam sebelum. Sekarang, nah begitupun puasa. Puasa dulu itu benar-benar tok 1 hari makan sekali banyak, udah akan buka lagi besok di jam yang sama. Jadi kita puasa kita 24 jam. Wow. 24 jam, tapi kita boleh minum. Oh. Kita boleh ngemil. Karena mau diambil darah pertama itu ya. Apa? Darah pertama diambil, baru habis itu makan, baru darah kedua. Waduh. Itu kalau general check up. Aduh ya. Puasa. Jadi sebenarnya mungkin operasi itu awal mula dari puasa itu ya. Dari ininya ya kali ya, mungkin. Inspirasinya dari agama ya. Iya benar. Dan serius lagi. Padahal dia ngarang. Dan di Katolik itu kalau puasa itu wajibnya itu di atas 17 tahun atau akil balik. Kalau di bawah 17 tahun itu harus pantang. Pantang itu apa yang disukai dan apa yang disukain banget itu nggak boleh, atau diperkecil atau malah nggak usah sama sekali. Kalau contohnya kebiasaan buruk anak kecil misalkan suka makan permen, berarti dikurangin nih selama Paskah ini, para Paskah kita bilang 40 hari ini nggak boleh makan permen dulu selama 40 hari gitu, ditahan.
gitu. Dan Itu di Islam juga ada loh. ada. Tapi gua nggak terlalu menguasai dalilnya, cuman ngikut gitu waktu di pesantren. Jadi bulan Maulid ya. Bulan Maulid itu kita biasanya nggak makan ikan. Oh, kita nggak makan daging. Oh, kita nggak makan ikan. Padahal ikan itu sehat sebenarnya. Daging lebih sehat. Oh iya. Ya. Apa jangan daging itu gara-gara Hindu bukan? Biasanya itu ada levelnya, nggak makan ikan, tapi telur apa boleh. Nanti yang level berikutnya telur juga enggak gitu. Kayak gitu. Nah, telur juga sama. Telur juga nggak boleh karena telur kan anggapannya awal mulanya daging kan dari ayam itu kan. Nah, itu juga nggak boleh katanya. Bukan katanya sih, emang iya sih kok katanya. Tapi kalau telur kerbau memang nggak boleh tuh Benar, selamanya. benar. Besar Kan kerbau sekali. beranak kan, bukan Iya. bertelur kan. Karena punya kuping itu. Ya, di Islam itu kan kita menerima kewajiban itu karena ada ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, diwajibkan atas kamu siam atau berpuasa kama kutiba sebagaimana diwajibkan alal ladzina terhadap orang-orang min qablikum sebelum kamu sekalian. Oh. Buat apa? La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa. Gitu. Jadi kita tahu oh berarti sebelum-sebelumnya puasa itu ada syariatnya gitu kira-kira. Kalau pengalaman berinteraksi dengan lingkungan kondisi berpuasa gimana, Es? Ada Dari kecil sudah teman saya pun mayoritas muslim semua. Tapi jujur dulu sih karena mungkin belum pernah dibekali agama kali ya. Jadi apapun yang berhubungan diomongin minoritas, saya dulu waktu kecil tersinggung, bener saya pukul orangnya. Bener saya berantemin dulu ya. Tapi semenjak kesini-sini sudah mulai tahu toleransi, sudah mulai tahu nih apa ya, lebih dalam ke agama gitu. Jadi lebih apa ya, oh ternyata semua agama sebenarnya sama aja. Oke. Cuman jalannya beda. Ibarat kalau dari Bogor ke Jakarta tuh nggak harus lewat jalan tol. Bisa naik kereta, bisa naik motor, bisa jalan kaki, bisa lari. Oke. Nah itu. Nah, ngomongin toleransi, menurut lu ada yang berubah nggak sih? Pandangan-pandangan atau debat, polemik, sensitivitas orang terhadap perbedaan itu dibanding ini ya, kalau perbandingannya waktu lu masa kecil bertumbuh dengan sekarang gitu kira-kira. Jujur sih Kang. Berasanya gitu. Iya, jujur sih Kang. Itu semua terjadi berubahnya pesat dan saya sangat merasakan itu saat 212. After kejadian banget, itu. Baru-baru banget dong. Setelah itu saya ngerasa banget toleransi sangat-sangat apa ya saya bilang ya. Menjadi isu yang harus diomongin lagi, dibalikin lagi gitu. Iya gitu. Karena dulu tuh dulu saya kemana-mana itu pakai kalung salib, it's okay nggak apa-apa, santai. Oke, iya. Dan setelah 212 ada beberapa kejadian yang membuat saya kok jadi minder ya. Gitu. Yang jadi orang lihat jadi bukan lihat ya toleransi, kayak sama aja. Orang lihat hijab kayak kalau kita ngeliatin orang berhijab kayak gini banget. Nah, saya dulu sempet tuh kayak gitu. Kitanya jadi ikut-ikutan terpicu untuk curiga atau merasa nggak nyaman. Nah, itu setelah itu ya banyak lah kayak mungkin case-case kayak pakai topi Santa Claus dikira yang ngikutin, yang simbol-simbol tadi. Nah, itu kalau menurut saya sih setelah 212 menurut asumsi saya. Tapi sebelum-sebelumnya nggak masalah saya sama itu semua. Gitu sih Kang. Begitupun teman-teman main saya pun lebih banyak muslim dibanding non muslim. Jujur aja mantan saya 4 tahun muslim itu yang ngebuat saya banyak belajar sekali tentang Islam. Mantan pacar saya sebelum saya sama istri saya yang Katolik sekarang nih. Itu banyak belajar tentang Islam. Saya belajar sholat. Saya hafal Al-Fatihah. Apalagi dulu saya nonton Persikabo Bogor itu setiap mau main bola itu Al-Fatihah. Gitu? Stadion saya apal lama-lama sampai sekarang apal. Ayo adu. Ayo adu. Itu Ummul Quran loh itu. Nah itu makanya kan. Quran. Sekarang masih nggak sih Persikabo begitu? Udah enggak karena udah merger kan. Jadi udah kabomaninya udah enggak terlalu solid kayak dulu. Pimpinannya jangan-jangan non muslim tuh. Oh, enggak. Enggak ya. Tapi lo terhitung baru ya kalau peristiwanya 212. Tapi itu make sense sih. Karena banyak orang yang mengalaminya lebih lama dari itu, meskipun juga terbilang baru ya. Maksudnya isu itu tuh orang mulai berasa ini kok jadi masalah ya gitu. Itu iya. Jauh sebelum itu sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau kata saya Kang ya, kalau kalian semua ini bukan pesan ya, tapi ya saya survei ke beberapa orang, ke teman saya itu yang mungkin
mondok Kang atau yang apa yang benar belajar agama tapi nggak punya teman agama lain, Iya. itu yang malah potensinya lebih besar buat benar-benar dia nggak suka dengan agama lain. Atau mungkin dia belajar agamanya tidak sampai ke situ gitu. Iya, atau mungkin dia belajar dengan satu guru tapi nggak mau belajar dengan guru yang lain. Ya, kalau anak pesantren sih di NU gitu misalnya. Rata-rata di NU sih relatif biasa gitu karena dia akan diajarkan atau udah menerima langsung soal-soal yang secara mendasar berkaitan dengan toleransi meskipun itu tidak disebutkan gitu. Misalnya mengedepankan beragama tuh jadi jadi rileks, tidak serem, terus kemudian yang dikedepankan itu memang ajaran-ajaran yang penuh kasih gitu misalnya. Kalau kisah-kisah Rasulullah itu yang ditonjolkan ya bagaimana dia juga toleran pada masanya gitu, kira-kira begitu. Tapi saya mau nanya satu Kang, kenapa kebanyakan Tiba-tiba orang gue ditanya. nggak apa-apa kan ini kan tentang puasa juga kan. Oke, siap. Sebagai non muslim juga mau bertanya dan ini jarang saya tanyakan dan malah mungkin pertama nih di Borjois Ramadan sosokan kayak di podcast gitu. Ini Agak pertama berat nih. ditanya Ustadz tuh agak berat. Saya mau nanya Kang, kenapa umat muslim itu selalu wah banget dengan umat non muslim yang belajar muslim tapi secara general doang. Kayak tadi saya hafal Al-Fatihah. Saya tahu alif batas saji mau. Secara ikro gitu, secara walaupun dasar banget ya. Saya tahu hukum-hukum Islam secara general juga. Belajar salat pun pernah tapi kayak, "Wih, hebat ya." Terus kenapa kalian mungkin nggak mau belajar agama kita juga walaupun secara general nih? Apakah diharamkankah? Apakah mungkin berarti kalau misalnya belajar lu pindah? Itu kenapa tuh Kang? Itu sebenarnya kalaupun dijawab bukan dari agama ya ininya jawabannya. Itu jawaban soal pertama soal budaya, yang kedua soal mayoritas minoritas, ada hegemoni kan, ada jumlah yang luar biasa banyak. Lu berada di lingkungan apa terus kemudian orang Islam tidak terbiasa untuk masuk ke sisi lain gitu. Jadi karena dia di situ-situ aja, jadi tidak punya imajinasi bahwa orang dari agama lain itu akan sefasih itu gitu, tidak punya bayangan gitu. Jadi itu sebenarnya soal logika yang tidak terlalu main aja sih sebenarnya. Oh gitu. Padahal harusnya kan tidak perlu kaget karena memang lingkungannya seplural itu kan, misalnya terus lu sebagai anak kecil misalnya jumlahnya sedikit gitu atau sendirian, kalau nggak ikut main sama temen kan kesepian. Iya. Temennya ngaji biasa gitu. Jadinya uji nyali tuh hidup lu sendirian. Itu balik lagi ke tingkat kenakalan tertinggi anak kecil ya. Tapi saya pernah memanfaatkan hal itu sebenarnya. Dosa ya maaf sekali kalau mungkin pernah nonton podcastnya Kampiun. Ada satu episode di mana saya mengatakan saya pernah memanfaatkan buka puasa di Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading. Saya datang khotbah dapat nasi padang setelah itu. Orang yang khotbah kan lu dengerin maksudnya. Iya, cuman 7 menit kan kultum kan. Iya, Itu kultum. udah beres buka puasa, ambil nasi padangnya, keluar makan. Sedangkan di luar saya lihat ada orang-orang yang nggak dapat makan. Kan bisa aja kuota dia saya gantiin kan. Nah itulah mungkin hal tertinggi saya minta maaf buat yang waktu itu nggak makan, maaf banget ya. Aduh, kebutuhan seperti itu mah. Pada akhirnya kan ketika kita dewasa atau banyak berinteraksi dengan teman-teman lain, ya gue juga awal-awalnya tuh kayak wow gitu, kayak wow memang kalau ketemu orang yang kok dia ngomong astagfirullah sih kok gitu, kesini-sininya enggak lah, itu bahasa mayoritas yang hegemonik gitu. Iya benar. Di ketika interaksi ya ketemu orang macam lu, atau gue waktu itu ketemu temen anggota DPR dari Kalimantan, terus gue wawancara gitu kan, ngobrol sama dia, terus dia cerita di Kalimantan itu sama kayak gitu, dia ikut ngaji, terus orang tuanya itu dengan Pak Haji yang di situ sangat akrab. Kalau Lebaran justru dia yang buka ini gitu, open house gitu-gitu. Terus dia buktiin di situ. Gua dengerin tuh dia ngaji beberapa surat pendek. Dia pamerin nih dari Al-Fatihah sampai beberapa surat pendek. Bener itu. Mahasiswa gua banyak yang di Al-Azhar nih. Mohon maaf nih ya, Al-Azhar. Di ilmu komunikasi. Banyak yang balakacadur bacaan Al-Qur'annya. Dia fasih banget bacanya. Sekarang gimana? Udah mualaf, udah nama Muhammad kan sana namanya kan? Udah ganti nama belum? Cewek. Oh, ya berarti bisa dong. Gitu. Kalau nama kan gak usah diganti nggak apa-apa. Iya, bener.
Jangan-jangan lu nggak ganti tapi udah ganti ya. Gue udah nyiapin kalau nama gue misalkan once tiba-tiba hidayah itu terjadi, gue udah nyiapin nama gue sebenarnya. Nama gue pengennya Ibrahim Al-Katiri, bagus tau namanya, Ibrahim Al-Katiri. Al-Katiri itu marga Arab ya? Enggak, saya ngelihat wasit Indonesia bagusnya nama Al-Katiri. Dari situ nih. Wah, Katiri bagus namanya nih. Tapi ya, ternyata hidayah itu datang dari agama saya sendiri. Jadi saya benar trust bahwa ya sampai mungkin kalau Tuhan mengizinkan sampai mati ya saya akan mati secara Katolik. Itu bukan anak kandung Al-Katiri itu. Oh, iyalah pasti dong. Kalau angkat juga bukan anak kandung, sama. Tiri kan tiri. Iya. Gue tuh toleransi itu sering menganalogikannya ya. Nanti gue ingat-ingat ya. Menganalogikannya dengan kita nyetir gitu. Jadi di lingkungan kita sebenarnya ketika kita terbiasa berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai agama, terutama dalam urusan, kalau dalam bahasa Islam itu muamalah, dalam urusan bisnis segala macam, itu tidak pernah menjadi masalah. Kayak kita nyetir, ketika awal-awal kita nyetir gitu, mungkin kita menjadi kaku karena kita menggunakan kognisi kita, pikiran kita untuk nginget ini harus masuk gigi berapa, konsentrasi kita terbagi-bagi. Tapi dalam perjalanannya karena kita terbiasa kan, kita nggak mikir lagi kapan kita harus ngerem, kapan kita harus pindah gigi, segala macam kan nggak dipikirin tuh. Nah, keterbiasaan kita berinteraksi itu seperti itu gitu. Ada satu peristiwa di mana saat kita nyetir dan kita tidak lagi memikirkan bagaimana harus pindah gigi, injak rem segala macam, pakai feeling aja semuanya. Kita tahu mana yang boleh dan tidak boleh dan seterusnya secara alamiah saja gitu. Ada orang yang memaksa kita untuk memikirkan itu gitu. Jadi memang ada fase di Indonesia di mana beragama itu hal-hal yang sederhana kayak gitu dibesar-besarkan, yang ditonjolkan adalah perbedaannya gitu. Sehingga orang menjadi resah gitu dengan perbedaan tadi itu gitu. Nah, itu disitulah kemudian isu toleransi menjadi penting lagi untuk dibicarakan orang-orang, sehingga kan lahir organisasi atau kelompok-kelompok yang berusaha menghidupkan diskusi soal itu, mempertemukan orang-orang dari seluruh agama, dikampanyekan dan seterusnya. Padahal tadinya interaksinya kayaknya nggak ada masalah gitu. Ketika ada perbincangan justru jadi masalah gitu. Iya. Dulu misalnya kakak saya punya warung gitu di kampung banget kan gitu. Nah, dia biasa aja gitu berinteraksi sama teman-teman Tionghoa yang punya toko gitu, tuker-tukeran bingkisan kalau dia Natal atau dia Imlek, kita kalau Lebaran kayak gitu-gitu tuh, dan hubungannya baik-baik aja. Itu menjadi sesuatu yang dipikirkan ketika ada isu kristenisasi. Di kampung gua tuh waktu kecil pernah ada fase ketegangan yang luar biasa gitu. Di Malingping itu, Kang? Di Malingping, di Malingping, di Kecamatan Malingping lah. Gua nggak tahu nggak bisa klaim seluruh Kabupaten Lebak ya, tapi paling tidak di lingkungan sekolah gue itu di situ kan ada satu daerah nelayan yang semua tuh nyampainya ke kita tuh sebagai isu gitu. Pernah anak-anak dikumpulin untuk kayak semacam demo gitu, ada pastor mau mengkristenkan orang gitu, atau siapa nggak tahu pastor, nggak tahu siapa gitu. Pokoknya mereka datang ke situ, mereka memaksa orang untuk menjual imannya dengan satu buah mie gitu. Indomie makanya gitu. Itu dulu terkenal kristenasi Indomie. Nah, Indomie di sana gue bilang dulu gitu ya loh, kristenasi Indomie. Nah, itu terkenalnya banyak saya pernah dengar juga gitu. Nah, itu framingnya begitu gitu. Sehingga itu tuh isu. Sehingga kita waktu kecil tuh latihan ceramah aja kan, ada di pesantren suka ada latihan ceramah tuh. Seminggu sekali. Itu yang dipakai tuh teks-teks yang kristenisasi semakin merajalela sampai kayak gitu-gitulah ya, gitu. Padahal kan setelah kesini-sini perspektif tentang itu kayaknya berubah gitu. Misalnya kalau dari perspektif yang taunya misalnya orang Katolik tuh misionaris tuh kayak gimana sih sebenarnya ketika mereka datang ke sebuah tempat kayak ke pegunungan atau daerah-daerah yang papa gitu. Mungkin kalau dari Katolik sendiri sih kebanyakan kalau ke daerah-daerah pedalaman gitu ya, yang dikasih adalah bantuan-bantuan kemanusiaan gitu, Kang. Betul. Bangun bangunan, bangun sekolah, bangun, prioritasnya kemanusiaan kan? Kemanusiaan, dan saya dengar pun nggak
nggak ada pemaksaan dari agama kita untuk pindah, karena jangan kira, ini yang kebanyakan orang salah kira sih. Ketika ada air baptis dipercikin kalian pindah, itu enggak segampang itu. Enggak, itu harus belajar dulu, dari belajar kalau di Katolik kan setahun tuh. Dari setahun tuh lu wudu juga nggak langsung Islam kan? Makanya kan wudu kalau misalnya emang tangan saya kotor gitu dan ada air wudu gitu kan ya berarti bisa aja dong untuk membersihkan kan, belum tentu juga. Kan tergantung namanya itu. Kalau kata tulis kemarin kan tergantung niat dong. Ini wudu buat apa nih? Air wudu buat apa nih? Emang buat air wudu sih apa aja. Iya, makanya kan kalau emang tata caranya kalau wudu itu. Nah, tata caranya kalau emang saya cuma cuci tangan doang masa disebut wudu kan enggak juga kan. Betul. Nah, itu sih. Kalau Katolik sih lebih ke yang tadi lebih ke kemanusiaan sih, Kang. Gitu enggak ada harus kristenisasi. Ya, lu tahunya itu dari mana? Karena banyak kalau misalkan kita di gereja-gereja gitu ya, setiap ada persembahan atau zakat lah istilahnya. Nah, itu kan itu ada juga nih zakat untuk gereja Katolik, ada zakat juga buat sesuatu nih, entah itu buat bangun atau apa. Nah, dari situ kita nyumbang. Jadi ya nggak ada buat perpindahan pun, karena ya jujur aja secara statistik pun umat Katolik setiap tahun kan turun kan. Iya. Jadi mau kristenisasi segimana pun tidak mungkin menyusul, nggak mungkin menghayal Anda untuk menyusul, tidak mungkin. Udah bertahan aja, udah cukup. Jangan pindah, kalau mau beda agamanya udah gitu. Bertahan. Susah ngedefense kan. Kan. Secara prinsip begitu kan ya, maksudnya yang lu tahu gitu. Tapi lu pernah denger nggak misalnya, jangan-jangan misalnya isu yang pernah gue denger, framing yang pernah gue denger itu bener, mungkin ada oknum yang mungkin ada sih Kang, mungkin ada ya, mungkin ada, tapi ya nggak mungkin nggak apa ya Kang ya, nggak seperti itulah. Pindah kalau secara Katolik, mungkin Kristen, mungkin Protestan, mungkin nggak tahu ya. Maaf, maksudnya nggak gitu kan gitu. Iya. Jangan-jangan yang di kampung gua temennya Tulus sebenarnya. Nah, Tulus emang gitu kebanyakan Batak Kang. Gitu kan. Iya, jadi itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan. Ya, yang gua tahu sih sebenarnya, yang gua tahu lah ya berdasarkan interaksi dengan teman-teman, memang setulus itu sih. Setulus itu. Kang, tau air suci dibuat dari apa nggak Kang? Enggak tahu. Es itu cuma air biasa, kasih minyak sedikit sama garam. Segampang itu. Ya masa saya sekarang bikin di dapur Akang nih, bikin saya cipratin baptisnya enggak, kan harus diberkatin sama romonya, harus ada khusus di dibacain khusus, ada seremonialnya baru jadi air baptis, nggak langsung jadi. Gitu Kang, makanya. Itu soal kemanusiaan memang isu yang gua sendiri secara pribadi banyak belajar sih dari teman-teman itu. Karena bahkan bukan hanya di Katolik ya, gue pernah wawancara sama pimpinan Salvation Army Indonesia, itu Kristen ya kalau nggak salah. Salvation Army, iya, Bala Keselamatan. Yang di Kemayoran ya? Ya ada. Di Salemba gue waktu itu. Di Salemba. Di Salemba yang gede. Komisi Yudisial. Mereka kan tidak, pimpinan-pimpinannya, aktivisnya kan tidak memiliki kehidupan pribadi, dalam pengertian ketika dia mengabdikan diri ke situ, hidupnya dijamin, anak lu kuliah, tapi mereka tidak memiliki sesuatu yang bersifat pribadi gitu, tapi kerja kemanusiaan luar biasa. Setahu gue ya, dalam kesaksian mereka orang yang pertama yang sebenarnya berada di Aceh waktu habis tsunami, dan juga kelompok pertama yang bangun rumah-rumah itu di satu tempat di Aceh, dan nggak pasang bendera apa-apa gitu. Menurut gue luar biasa sih, yang kayak gitu mungkin orang tidak banyak tahu. Jadi kecurigaan itu mungkin ya sudah tidak zaman juga untuk udah nggak berdasar lah gitu kira-kira. Iya, mungkin lah ya gitu. Mungkin. Dan sebenarnya kalau kalian semua nih mau punya acara atau apa, minta dana ke orang Kristen deh, pasti gede, pasti banyak. Iya juga sih. Iya beneran. Mau bikin bangunan pasti langsung jadi kalau semuanya lancar ya. Kalau udah izin lancar mah jadinya cepet. Kalau Kristen mah dari bentuk bangunan mungkin tembok atau apa, karena ya kebanyakan ya teman-teman saya kayak gitu semua Kang. Kalau misalnya punya event apa pasti yang didatangkan paling gede ya yang Kristen dulu gitu. Yang non muslim maksudnya. Gue pernah lagi ngomong gitu. Jadi satu ketika gue ke sebuah daerah untuk mengkampanyekan seseorang. Nggak apa-apa Kang. Masuk ke DPR, dan dia bukan orang Islam gitu, orang Hindu kalau nggak salah. Di situ kan ada datang tokoh-tokoh, bisa jamin nggak kalau jadi kita pilih musola segala macam gitu. Terus gue bilang, ini pengalaman saya ya, kalau Bapak datang ke DPR
cari yang seperti itu ya, yang Hindu atau yang apa, cepet tuh biasanya turunnya, gue bilang gitu, duitnya dan besar gitu, insya Allah lah mereka tuh baik gitu. Dan mereka bukan soal agama, itu soal kemanusiaan, soal komitmen terhadap para pemilih, gue bilang gitu. Cuman waktu itu gue menyebut ada perbandingan yang gue ngomong di sini gitu. Kan gak enak lah ya. Benar. Tapi kalau di Kristen gini kan, gue bandingin sama Pak Haji, gue ngomongin juga itu. Tapi kalau gitu, misalkan di Kristen gitu Kang, misal bantu musola gitu ya, secara Kristen biasanya cuma satu timbal baliknya. Yang penting ada salibnya di dalam musolanya. Itu aja sih. Timbal balik lah, kan dari dibangunin ini satu mas satu simbol nggak ada, enggak Kang. Tidak ada ya, tidak ada nanti. Ada Pak. Iya, kalau gue yang bangun musolanya boleh sih, tapi lu masangnya syahadat dulu. Login dong lu. Login dulu. Ini bagian lain. Ini masih oke kan? Oh masih. Perjalanan kita. Ini bagian lain yang mau gua tanyain. Lu tuh kayaknya memang agak lumayan lah ya mendalami isu-isu itu, atau secara alamiah punya sensitivitas untuk memikirkan agama lu sendiri, konsep-konsepnya gitu. Kira-kira begitulah. Gua nggak bandingin sama Tulus kurang baca gitu, enggak. Sama-sama kalian belajarnya banyak gitu. Ini kalau gua nanya misalnya yang lu tahu apa aja sih kira-kira? Ini nggak usah 5 ya. 3 juga nggak apa-apa. Apa aja sih yang kira-kira menurut lu lu ngerasa bagian itu bukan hanya tidak perlu diperdebatkan karena memang itu sama gitu. Baik ajaran-ajaran atau kisah-kisah atau apa yang kalau di Islam tuh disebutnya kalimatun sawa, bagian yang kita sama gitu sebenarnya. Itu apa aja yang lu tahu gitu? Misalnya kayak cerita apa tadi kita ngomong? Ya, paham. Ininya kan lagi mikir Kang. Mikir. Kalau secara sejarah sebenarnya sama, cuma penyebutannya aja beda kan. Kayak mungkin Abraham jadi Ibrahim, ya kan? Secara ini dari awal sampai Nabi Isa mungkin, atau saya bilang Tuhan Yesus wafat pun ya kita sama, bedanya saat Tuhan Yesus wafat di kita di end, di Muslim mungkin ada ceritanya lagi gitu kan. Nah sebenarnya di situ pun diajarin semua sama, kasih, rela berkorban, semua sama kok. Banyak kayak contoh Kang, kalau kita nggak tahu nih, habumianas habuminallah, kan atas bawah. Betul. Kan Katolik atas bawah. Oh gitu. Sama. Pusing tidak punya uang, lapar. Itu. Habumianas habuminallah sebenarnya. Secara konsep sama. Sebenarnya semua sama, cuman mungkin ada oknum-oknum atau mungkin komunitas-komunitas yang menganggap kalau udah ini, wah ini enggak nih, beda. Enggak sih. Enggak. Maksud gue tuh misalnya ada kayak tadi gue cerita, kita ngobrol sebelum ini kan kita cerita di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad itu kan ada cerita pelacur yang, memberi minum anjing, seekor anjing yang kehausan. Lalu kemudian dia disebut bahwa dia masuk surga gitu, karena dia nilai kemanusiaannya tinggi gitu. Nah itu kan katanya ada juga kan di... Ceritanya ada sih Kang. Kayaknya mah ada ya. Kayaknya ada deh. Enggak, kalau sebenarnya gini sih ya. Kalau di Katolik ya lebih ke apa ya, pengalaman saya, ini experience saya dan yang saya pelajarin ya. Itu kalau masuk surga atau enggaknya kayaknya kalau Katolik jarang dibahas sih Kang. Gitu. Si seorang itu masuk surga atau enggak. Berat, saya ini lagi sensitif lagi ngomongnya, nggak bisa nih, harus digeser nih. Ini baru kali ini gue ngeliat dia berat. Nggak bisa ini kalau gini. Biasanya hawu aja. Intinya segini sih, kalau di Alkitab mungkin yang pernah saya tahu, saya dengar, kalau ada yang salah berarti saya nggak dengar ya. Itu bagian itu ya mungkin kebanyakan nggak ngebahas ini ke surga, ini ke neraka, enggak sih Kang, nggak ke situ sih. Cuma kebanyakan cerita kita dan konsep kita hampir sama. Iya. Hampir sama semua. Di kita pun ada sholatnya, istilahnya sholat. Kalau kita bilangnya doa kerahiman ilahi, jamnya pun sama. Bedanya kalau di Katolik itu jam 6 pagi, 12 siang, 3 sore, 6 sore. Gitu. Dan misalkan mau subuhan bisa, tapi harus tidur dulu. Sama kayak tahajud, bukan? Iya. Ya kan? Betul. Ada namanya saat teduh. Biasanya Kristen tuh yang ngelakuin kayak gitu. Iya. Kalau Katolik kayak cuma renungan aja. Gitu sih Kang. Kita semua sama sih konsepnya. Cuma mungkin Tuhan saya gondrong. Berotot. Iya. Udah itu sih. Sebenarnya konsep sama ya, tergantung masing-masing pribadinya, dan perbanyaklah teman-teman yang non muslim, ngobrol sama mereka.
gitu. Hmm. Dan kalau udah bisa ngobrol udah enak nih sama dia, udah pindahin aja agamanya, udah nggak apa, udah tarik aja, gampang kok ketarik. Ini soal hari besar ya, yang sering juga membuat orang yang tidak terlalu paham tuh biasanya agak kaku atau bingung, ini ngucapin apa enggak ya gitu kira-kira. Nah kalau di kita kan ada Idul Fitri, Ya. ada Lebaran Haji ya, atau hari-hari besar kayak Isra Mi'raj. Iya, Tahu Isra Mi'raj lah ya? tahu dong. Maulid Nabi gitu. Di tempat lu tuh kan ada Paskah, Paskah. Natal. Nah, Paskah itu apa? Coba satu-satu dah. Aduh, Sederhananya aja yang lu pahami. sederhananya adalah Paskah adalah hari ketiga di mana Yesus naik ke surga. Oke. Bangkit maksudnya, bangkit dari kubur. Dan itu lumrah. Maaf begitu 40 hari ding naik ke surganya. Dan Iya itu nggak sih? lumrah atas 40 hari. nama persahabatan misalnya orang mengucapkan Paskah. Sebenarnya Paskah tuh lebarannya Katolik sih kan kalau kata saya. Oh. Jadi sebenarnya tuh kita harusnya lebih di suci situ kan. ya. Iya, sebenarnya Bukan lebih di suci. Natal ya harusnya. Bukan, Natal kan cuma perayaan di mana kita meyakini kalau Yesus Kristus lahir. Ya. Hmm. Nah, kalau Paskah sebenarnya kayak tadi Ramadan, ujung-ujungnya lebaran kan. Sama, kita juga puasa. Which is Natal itu sebenarnya tanggalnya juga ada perbedaan pandangan ya sebenarnya. Lahirnya di tanggal itu atau tidak ya kalau nggak salah. Kalau Paskah beda setiap tahun, tergantung tahunnya. Kalau di Katolik ada tahun A, B, C. Oke. Itu tapi gak jauh, kalau nggak Maret, April selalu kayak gitu. Oke. Nah, Selalu gitu sih. Paskah cuman sama Natal. Sisanya mah kalau ada perayaan-perayaan lain ya mungkin perayaan internal aja yang biasanya nggak masuk kalender itu ada. Kayak Rabu Abu, Rabu-abu. Kamis Putih itu nggak ada tuh di kalender. Tapi Jumat Jumat Agung Agung ada kan di kalender merah tuh kan wafatnya Isa Al-Masih. Oke. Nah itu kan Jumat Agung. Satu suci itu nggak ada di Di kalender. redaksi itu wafat Yesus Kristus. Nah sekarang udah wafat Yesus Kristus kan, Jokowi udah ngubah buat pencitraan kan. Nah itu kayak itu ada kita Sabtu Suci. Nggak usah disensor. Nggak takut, nggak apa-apa. Jadi ya sebenarnya perayaan Katolik itu puncaknya itu ya di 3 hari sebelum Paskah. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci. Minggu Paskahnya perayaannya. Gitu. Tapi enaknya momen ngucapinnya itu di mana? Di Minggu Paskah. Di Minggu Paskah. Iya, di Minggu Paskah. Yang lainnya dilewatin nggak apa-apa ya gitu. Nggak masalah sih di kita. Karena kalau kami Enggak ngucapin juga nggak masalah ya. nggak masalah sih mau ngucapin Kalau kalau. maksudnya enaknya gue suka karena teman-teman gue banyak gitu misalnya. Tapi ketika kalau saya pribadi Kang ya diucapin sama orang orang yang non Katolik gitu yang ngucapin sesuatu kepada saya gitu ya terhadap perayaan hari raya saya, itu saya seneng sih. Sama, gue juga begitu. Seneng. Dan yang paling duluan biasanya teman-teman, mohon maaf ya, teman-teman di WA gue biasanya teman-teman Iya Katolik. pasti pertama dan- pasti nanti kalau kita saya punya nomor kangenan saya yang pertama deh 001 saya coba saya ucapin pertama. Maksud gue mau melakukan itu juga membalas gitu, Ah. juga ini gue ucapin gaya Jumat Agung gitu-gitu, enggak lah. Jumat Ya? Agung lebih berduka kita kan Kang. Oh gitu. Iya, jadi pas Tuhan Yesus Apa mati sih kita nggak itunya? dosa nih. Jadi Berduka kan itu kenapa? Konsepnya apa kan tuh? Tuhan Yesus meninggal di hari itu kan. Jadi kita nggak diamatin Tuhan tuh hari itu tuh. Oh, Nggak dong diamatin dong, nggak maksudnya di hari itu diperingatin kalau Yesus Kristus wafat. Tuhan lu Itu Jumat meninggal. Agung. ini konsep gini nih nggak. Sorry. Nggak apa-apa it's okay. Saya suka seneng kalau ngejelasin orang gini. Ketika bisa ditanya Tuhan lu manusia atau Tuhan lu meninggal tuh apa? Sekarang berpikirnya adalah kalau saya karena saya gitu kan belajar ke banyak romo. Nah banyak romo tuh bilang ya udah gini deh. Kalau Tuhan itu bisa berubah bentuk, bisa nggak jadi apapun itu? Dari mana lu tahu Tuhan itu bisa mengamati lu? Bisa jadi dia jadi mesin AC, jadi radio, jadi buku Al-Ubab bisa, jadi kameramen bisa, ya Al-Ubab. Al-Ubab pasti gitu. Maaf Pak Kurai Siap, saya ngefans sama Anda Pak Kurai Siap, saya ngefans. Oke. Jadi keset ya bisa aja karena kan diamatin, jadi bisa aja kalau dia jadi perumpamaan sebagai manusia. Ini menurut ajaran yang saya pernah ini ya teladani dan saya pahami ya bisa berkonsep jadi manusia, yaitu jadinya mungkin menurut saya ya menjelma jadi manusia. Paskah, Natal, terus yang tadi ya ada Rabu Abu. Ya gitu. kita bilangnya Ada lagi tri nggak hari sih? suci. Kita bilang Ada lagi nggak sih? malam Natal ya ucapinnya Natal aja sih, nggak usah malam. Iya. Terus apa lagi? Itu makan udah ada template-nya, Merry Christmas Iya and bener. Happy New Year. Langsung tinggal copy paste dari tahun lalu tuh. Beres tuh. Iya. Ada sih ya karena kayak Yesus Kristus cuma nggak perlu diucapin aja, ucapinnya yang Paskah Natal aja lah. Itu aja cukup. Ajaran agama yang apa ya? Gue menyebutnya yang paling agama lu ya,
yang selama ini pengalaman belajar lu atau apa namanya berproses gitu, yang paling berkesan buat lu itu apa sih? Yang worth banget gitu dalam Ada dua dalam proses hidup hidup lu itu. saya. Serius dulu bentar ya. Asik. Nih ada dua. Yang pertama adalah ketika di mana masa yang kalau tadi kita pernah cerita nih Kang, ada mungkin saatnya kalian semua yang mungkin nggak percaya dengan adanya eksis Tuhan. Oke. Mungkin udah bisa makan, kerja, aktivitas, besoknya bangun lagi, berarti Tuhan nggak ada nih, biasa aja kayak gitu kan. Satu hari saya pernah ngebuktiin adanya eksistensi Tuhan, walaupun setelah saya nanya ke banyak romo atau pengajar-pengajar bilang itu nantang Tuhan namanya. Oke. Dan sebenarnya nggak boleh, tapi karena Tuhan dan nunjukin eksistensinya setelah itu, ya udah berarti lu percaya karena Tuhan kan. Ya. Oh itu saya pernah dalam masa dimana nggak peduli nih, udah nggak peduli semuanya. Dan waktu dulu saya ngampus, saya punya sampingan itu ojek online Uber. Ojek online Uber. Pulang saya PKL, saya di Jakarta Pusat di SCBD, saya nggak tahu Kang gereja di mana. Di aplikasi itu pas saya mau online setelah PKL itu online, saya cuma bilang gini, Tuhan kalau emang Tuhan ada, ini saya nyalain, tunjukin aja apa buktinya lu ada. Saya bilang gitu sendiri di KKHP. Onin 10 detik nyala. Saya jemput penumpang di gereja Katolik Santa Maria Blok S, belakangnya SCBD. Who knows? Orderan banyak banget. Maksudnya orderan ojek online kan banyak ya, bisa makanan, bisa apa. Kenapa saya harus dapat jemput orang abis ibadah di gereja Katolik situ? Itu dari titik dasar di mana Tuhan ada nih. Dan setelah itu udah saya nggak berani lagi tuh. Itu yang pertama saya dalam ajaran agama tuh bangga. Yang kedua itu mungkin anak muda sekarang mungkin nggak terlalu ngeh ya. Kalau di Katolik itu susunan kita tuh terlalu rumit dan kompleks, tapi kayak RT RW Kang. Jadi kan rapi tuh, ada RT ada RW, kita punya juga tuh RT RW, ada wali kota kita punya, ada uskup atau gubernur, ada juga kardinal atau presiden tuh punya tuh kita sampai paus. Nah itu punya. Nah kalau di gereja anak muda tuh bisa ngelayanin Kang. Nah kan dulu saya jadi misdinar itu kayak pelayanan romo, pembantunya romo lah dari tanda petik. Nah kalau kalian pernah di Indosiar tuh biasa tuh pasca atau Natal tuh biasa kan ditayangin langsung ke Vatikan tuh ya kan. Terus misdinar tuh yang cowok-cowok yang pakai bajunya rapi-rapi tuh biasanya banyak tuh udah berjajar rapi gitu kan. Itu ada satu yang ngebawa wiruk. Wiruk itu pendupaan, wewangian, ya kayak persembahan lah. Nah itu memang siswa misdinar bisa, cuman bisa ngeberkatin uskup. Uskup tuh gubernur kan, kalau di kita gubernur tuh itu sebuah hal yang wah luar biasa banget nih, orang juga jarang bisa kalau bukan misdinar juga, kayak bukan jalur khusus. Nah itu saya pernah berkatin uskup dan itu bangganya bukan main. Nah itu sih menurut saya udah sebuah pride set tinggi Katolik. Itu pas saya selesai misa ibadah buka seragam, busung dada saya itu. Kan umat pasti ngelihat kan, yang tadi berkatin uskup nih, berkatin uskup. Itu di Katolik itu sebuah kebanggaan sih Kang. Itu padahal mah biasa aja sih Kang. Secara umum biasa kan enggak, karena bukan Katolik lu pada. Coba lu Katolik lu pasti wah sama gua. Itu kalau hari Minggu masuk gereja, proses ritualnya itu apa aja? Kalau Katolik semua sama. Panjang ada 20-an, tanda salib, salam, kata pengantar, doa tobat, Tuhan kasihilah kami, kemuliaan, doa pembuka, bacaan pertama, mazmur tanggapan, bacaan kedua, haleluya, Injil, khotbah, syahadat, doa umat, persembahan, doa syukur agung, Bapa kami, anak domba Allah, komuni, berkat, penutup. Itu urutan Katolik semua sama. Itu berurutan tuh. Pasti kayak gitu. Nggak salah lu pakai sorban ya, hafal secara itu berurutan. Karena dulu misdinar kalau udah mau tugas itu harus hafal semuanya. Itu tesnya harus hafal semuanya, jadi apa sih udah di luar kepala itu semua. Kalau artis-artis itu sering cerita ketika mereka mulai religius itu, mereka suka keliling terus di gereja mereka menceritakan apa sih namanya, kesaksian. Kesaksian itu apa? Kristen sih banyak kan. Oh Kristen ya? Katolik jarang ada. Nggak ada sih, ada. Katolik ada. Biasanya Katolik itu lebih ke apa ya? Biasanya kan kalau penampakan kayak di, kan sering ya orang Katolik itu berziarah ke gua-gua Maria. Nah biasanya gua-gua Maria yang terkenal kayak di Lourdes, terus ada di mana lagi ya, di Yerusalem juga ada. Itu biasanya emang di situ tempat di mana Bunda Maria katanya itu pernah menampakkan diri. Nah itu dijadiin replika, akhirnya dijadiin tempat doa.
gitu. Dan kebanyakan pasti itu Katolik, karena kalau Kristen kan kayak tadi waktu Putri bilang tuh di 10 perintah Allah tidak boleh Putri cinta. Sorry. Kok Putri siapa gue ya? Kemarin. Cinta, ya Putri Cinta mungkin namanya kan. Dia seorang putri kan? Bernama Cinta kan gitu kan. Nah, putri orang. Nah, dia kan di 10 perintah menurut dia kan, menurut dia bener ya, maksudnya di dia yang kan ajaran kan tidak boleh membuat replika patung, sedangkan kalau Katolik kan membuat patung itu untuk kayak apa ya, perantara. Kita tidak menyembah tapi perantara, kalau kami percaya bahwa bisa membantu menyampaikan doa kami ke Tuhan. Kalau Rosario itu baca apa? Rosario itu Salam Maria, doa yang diajarkan oleh Bunda Maria. Kayak gimana bunyinya? Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Satu biji satu itu? 50 kali. Hah? 50 kali, jadi kayak apa? Zikir. Iya, 50 zikir. kali plus 5. 5 itu ada tambahannya. Salam Bunda Allah Putra, salam Allah Roh Kudus, salam apa? Itu 5 awal terus baru 50 Salam Maria. Oh. Dan ada bacaan-bacaannya di udah 10 nih. Mau lanjut lagi ke 11 itu ada bacaannya. Tergantung hari. Kalau hari Senin peristiwa sedih atau gembira itu ada cerita-cerita tentang Yesus. Itu biasanya bulan Mei dan Oktober, bulannya Maria. Kita doa khusus tuh, devosi selama sebulan penuh. Gitu. Ini gue mau bilang menarik, soal menarik lagi. Emang menarik sih. Gue punya pernah diceritakan yang gue kagumi dari teman-teman di Katolik, sejauh yang gue tangkap dari, ada dulu dosen Romo Moko itu cerita, menurut gue itu bagian yang dimana mereka sensitif sekali ya terhadap sesuatu yang mungkin orang tidak pikirkan gitu. Jadi dia cerita tentang waktu itu nyeritain soal etika, ada beberapa jenis etika gitu kira-kira. Karena kan orangnya filsafat banget gitu. Di satu kampung di Jawa, dia seorang romo hidup di situ dan dia melihat ada sebuah keluarga, anaknya 2 orang kalau tidak salah, itu terancam putus sekolah gitu, kira-kira gitu. Nah dia terus langsung terpikirkan gitu, bahkan dia langsung memutuskan mau membuat anak itu menyelesaikan sekolahnya di madrasah gitu. Nah tapi ketika dia mau mengambil keputusan itu cepat sekali dia secara intuitif berpikir, apa yang terjadi kalau gua kasih langsung gitu. Nanti ada kecurigaan yang tadi itu, kristenisasi segala macam gitu. Nah mereka mempertimbangkan sampai ke situ, hingga akhirnya yang dia putuskan adalah dia bertemu dengan ustadz, ngobrol, yang mereka memang sudah saling biasa ketemu, yang jadi perantaranya buat bayarin itu jadinya. Serahkan ke situ, tidak perlu disebut nama saya, berputar kayak gitu. Itu menurut gua luar biasa sih keputusan-keputusan. Kalau itu tidak didasari dari penghayatan terhadap ajaran gitu dan prinsip-prinsip etis yang dibiasakan dalam pikiran dan praktek, mungkin orang tidak akan mengambil keputusan yang secepat itu gitulah ya, untuk sestrategis itu dia berpikirnya. Jadi ketulusannya memang berkali-kali disebut ketulusan itu memang murni sekali gitu, yang gua tahu gitu. Iya, tadi mungkin benar tadi Kang Nanang, mungkin resikonya tinggi karena itu kan resistensi kecurigaan. Iya, curiganya banyak nih, jadinya kan lewat perantara ya. Nah itu jadi saya lupa nih ngomong sama Kang Nanang ya tadi ya, gara-gara nazar ini waktu saya lupa jadinya. Tadi udah bagus tuh. Ini aja deh pertanyaan terakhir gua. Jangan terakhir deh. Apa Kang Nanang? Mangga. Pernah mengkritisi ajaran lu sendiri nggak? Oh, sangat pernah. Misalnya bagian apa yang, maaf kalau yang bagian ini tidak apa-apa, karena di Islam juga ada gitu Islam. Di Katolik banyak. Kalau Islam kan ada berarti dikit ya. Katolik banyak nih maksudnya. Banyak juga sih, cuman gua nggak terlalu menguasai. Saya nggak suka ketika ada pemuka agama, khususnya pastor. Pastor kan ibaratnya ulama ya. Iya betul. Bukan ustadz ya, ulama ya. Yang benar udah ditahbis. Karena menikahnya tanda petik menikah kepada Tuhan. Hidupnya buat Tuhan kan, nggak boleh nikah. Tapi mencontohkan kehidupan sehari-harinya tidak layak untuk sebagai pedoman. Nah, kadang busuknya gereja Katolik di internal itu banyak politik, salah satunya karena apa yang kita ada oknumnya lah gitu. Iya, apa yang kita yakini, wah ini hebat nih pedoman nih pastor nih, taunya gitu loh. Ada. Itu ada. Dan ya itu ya gimana ya?
makanya saya mewajarkan bahwa seorang ya wajar nggak gereja rajin, wajar udah udah jarang berdoa, mungkin pindah gitu ya, karena dia melihat kebusukan di internal seperti itu. Makanya pada saat saya udah terlalu dalam aktif berorganisasi, saya mending jadi umat biasa. Nggak pengen tahu seperti itu, karena ya maaf secara bahasa kasar ada aja yang ada, kalau ini ada nih, kalau ada ini ada aja yang bajingan gitu. Padahal jadi pastor tuh enak loh Kang. Pastor tuh enak. Enaknya apa? Semua apapun yang di pastor mau tuh dibiayain. Karena pastor kan satu, Walaupun keinginannya bukan kebutuhannya. Gue mau Ferrari. tergantung keinginannya apa. Keinginannya iya, diyain pasti, tapi nggak mungkin dong mobil Ferrari dong. Nggak mungkin. Nah, itu karena pastor satu yang diususkan, setahu saya ya, diususkan di dunia nih. Dia kayak anti hukum. Itu pastor. Anti hukum Kayak maksudnya? kebal hukum. Kayak Oke. contoh, dia tahu nih ada, kan kalau di Katolik kan boleh ngaku dosa. Nah, yang ngaku dosa ini ternyata pembunuh nih, saya ngebunuh orang ini. Itu kalau diperiksa sama polisi, pastor bilang nggak tahu, ya udah polisi nggak boleh tindak lebih lanjut. Walaupun tahu nih si orang ini nih tadi ngaku dosa nih sama dia nih. Tinggal butuh saksi nih. Pastor ini nanya, dia yang bunuh kan? Nggak tahu. Pastor boleh bilang gitu. Dan polisi nggak boleh lebih lanjut. Itu satu. Dan pastor bawa uang berapapun ke seluruh dunia itu nggak akan dilarang. Kan biasanya di negara mana maksimal segini, pastor nggak akan dilarang. Berlaku internasional. Internasional. Di Indonesia juga. Di Indonesia berlaku. Jadi kalau mau nitip barang terlarang ke pastor aja. Itu aman. Dicek dong kayak misalnya pastor bawa narkoba, kartel. Enggak apa-apa. Setahu gua nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin bawa juga sih. Setahu gua sih nggak mungkin bawa ya. Karena kan pasti misinya kan kemanusiaan, nggak mungkin bawa. Ya walaupun itu buat manusia juga ya. Tapi buat obat. Tapi kebanyakan ya pastor paling enak karena ya dibiayain sama gereja, hidupnya sama gereja, semua sebelum sama gereja lah gitu loh. Tapi terkadang ada aja yang memanfaatkan hal itu. Tapi pernah nggak ini mohon maaf ya, misalnya ada yang kayak gitu, yang hipokrit lah istilahnya kayak gitu, terus ada protes atau ada apa, terus mengalami legitimasi lah gitu, kira-kira ditinggalkan atau dikeluarin Kang dari Vatikan. Kan kalau itu jadinya kan ada juga nih satu pastor kalau dia dimonetisasi, jadi apapun diuangin nih sama pastor ini nih. Sedangkan kan dia udah punya jatah sendiri Kang ya. Jadi dia bikin album lah, pasti kalau Katolik tahu nih, yang Bogor pasti tahu banget nih. Jadi dia karena politisasi gitu ya, apa diduitin, terus dia bisnis, entah itu bisnis apalah, saya nggak bisa sebutin. Lumayan hukum prosesnya banyak sih kalau di Katolik. Nah akhirnya dia dikeluarin dari Vatikan, jadi nggak bisa jadi pastor lagi. Kalau udah kayak gitu udah jadi awam aja udah. Karena kan konon katanya kalau udah keluar pastor karena kasus itu pasti hidupnya susah. Gitu. Karena kan dia udah bingung mau nikah nggak bisa karena dokumen Vatikannya udah jadi pastor dan ada dokumen juga keluar kan gitu. Harta-harta disita nggak? Apa jadi? Ya sita. Lu punya data lengkap itu nggak ya? Nggak boleh lah. Nggak boleh. Tapi kirain misalnya Sabtu nanti 5 pastor enggak ya? Boleh kalau diizinkan 5 pastor siapa boleh. Yang dikeluarkan dari, waduh, enggak lah ya, jangan ya. Nikah, Ini gua kalau cerita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini tambah panjang. Jadi terima kasih banyak Es. Boleh sharingnya hari ini. Kita sudahi dulu. Kita akan ketemu dengan teman-teman yang lain nanti. Ada yang belum beragama juga. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.